Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card. Apa itu dia? Yes, di sini saya memiliki graphic card dari Gigabyte GeForce GT 1030 GDDR5 2GB ya, OC Edition. Nah, ini untuk pokoknya seperti ini untuk produk dari Gigabyte ya. Garansi 3 tahun. Di sini ada Nusantara Jaya Teknologi, tapi dia juga di cover garansi resmi AGS 3 tahun. Jadi ini dua perusahaan distributor yang bekerja sama ya. Oke, kita akan coba pantau untuk penampakan boxnya terlebih dahulu seperti ini. Ini untuk box bagian dalam, serial number 2021 ya, produk tahun 2021 dengan digit terakhir 134, GeForce GT 1030 OC 2G. Ya, di sini ada displaynya DVI dan HDMI ya, single link. Oke. Ini unit ini kondisinya benar-benar masih seperti baru banget guys. Seperti itu. Kita akan coba buka. Jadi untuk unit ini sudah saya keluarkan dari static pack-nya. Kita taruh di sini dulu, kita lihat kelengkapannya apa dulu. Pertama box tentunya, kemudian ada namanya static pack ya dari Gigabyte. Terus ada kartu garansi dari NJT, Nusantara Jaya Teknologi. Kemudian untuk graphic card quick guide dan ada Aorus Graphic Driver Utility. Ya, ada driver utility, tapi teman-teman tidak perlu khawatir walaupun ada DVD di sini, tapi banyak yang tidak memiliki DVD room. Teman-teman tetap masih bisa mendownload di official websitenya Nvidia untuk drivernya dan langsung install secara langsung ya. Oke, kita lihat unitnya. Unitnya bener-bener masih kinyis-kinyis kinclong ya guys, mantap jiwa. Single fan, fannya bening, heatsink berwarna chrome ya, heatsink berwarna chrome. Kemudian kita buka untuk tutup portnya, kita buka semua ya. Oke, di sini untuk port PCI Express 16 kali ya, tapi untuk seri 1030 dia berjalan di antara 8 kali atau 4 kali ya efektif, tapi dia support di PCI Express 16 kali. Kemudian corak ornamennya berwarna hitam dan juga orange. Kemudian untuk di bagian atas di sini langsung terlihat heatsinknya tanpa pin port tambahan. Bagian egg house-nya juga terlihat di sini, mantap bersih. Untuk port displaynya di sini sudah gold plated ya, HDMI-nya, kemudian DVI, platnya juga kinyis-kinyis kinclong seperti baru, mantul jiwul. Oke, kita lihat di plat bagian belakangnya. Di sini plat fibernya masih sangat bersih banget. Untuk serial number sama ya, di nomornya 134 sama GVN 1030 OC 2GI. Kemudian di sini untuk segel dari distributornya masih utuh per bulan 9 atau September 2021 karena garansi resmi 3 tahun, jadi sampai expire-nya di Oktober 2024. Wah, lama banget, mantul jiwul. Dan unit ini sudah dipastikan belum pernah dibongkar, dan kita akan langsung coba tes benchmark ya guys ya. Tadi sebenarnya sudah saya tes untuk open atau unboxing, tapi di sini kita akan pastikan untuk menjalankan unboxing secara penuh kita akan gunakan nitride mungkin ya, sesuai dengan spesifikasi kartu grafisnya. Oke, kita pasang di port PCI Express 16 kali tentunya, dan kita menggunakan HDMI guys. Kita gunakan port HDMI. Jadi graphic card ini sudah mendukung resolusi 1080 tentunya. Standar sekali ya. Tapi banyak sekali teman-teman yang komen di Facebook, bisa nggak sih digunakan untuk render atau minimal untuk slide saat kita editing di Premiere Pro? Ya tentunya bisa, Tapi malah kemarin ada yang komen Premiere Pro 2021. Nah, kebetulan saya pakainya 2019, jadi saya belum pernah mencoba, tapi saya rasa bisa. Oke, sudah online, saya pastikan listrik sudah inline ya. Kita akan nyalakan powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul jiwul. Saya akan gunakan lighting tambahan. Mantap, mulus kinclong ya guys, mulus kinclong. Display sudah tampil tentunya. Ya, kita akan paskan dulu tripodnya. Suara kipas super senyap ya.
Saya tes per 31 Mei jam 16.50. Di sini seperti teman-teman lihat di layar, resolusi layar sudah berubah menjadi Full HD karena ini merupakan tes kedua. Jadi PC ataupun grafika itu sudah saling mengenali satu sama lain ya. Paskan sensor dulu. Ya, hopefully ini pas tengah. Kita akan buka software penunjangnya. Di sini suhu di 36 derajat, MSI Afterburner. Kita buka GPU Z, kemudian HW Info, dan tentunya software untuk melakukan benchmark sintetis. Di sini kita akan pakai 3D Mark ya. Oke, kita akan lookup di website terlebih dahulu. Untuk serinya adalah Gigabyte GT1030OC. Kemudian arsitekturnya bernama GP108 ya. Seperti yang teman-teman lihat di layar, GP108 dari Gigabyte. Transistornya di 1800 juta ya. Untuk render texture mapping 16/24, PCI Express 4 kali di 3.0 saat ini berjalannya. DirectX support 12_1 di shader 384, shadernya 384 dengan GDDR5 Samsung di 2 GB, buswidthnya 64 bit dan bandwidthnya di 48,1 GB per detik guys. Mantap jiwa. Oke, graphic card ini sudah terdeteksi untuk driver terbaru 512.15 DCH, Windows 10 64 bit, WHGL ya. Kemudian untuk GPU clocknya di 1266, memory clocknya 1502, dan juga bus clocknya di 1519 atau 1518 ya. Kemudian untuk graphic card ini merupakan single slot dengan ukuran 16,8 cm panjangnya, TDP 30 watt dan suggested power supply-nya di 200 watt. Untuk outputnya sendiri satu buah DVI dan satu buah HDMI 2.0. Power konektornya tidak memerlukan. Jadi super hemat daya. Kita akan benchmark menggunakan night rate secara penuh. Di sini di preset 1080. Oh ya, suhu prosesor saya di 37 derajat Celcius. Nah, untuk grafik card juga sama di 37 derajat Celcius ya. Terus saat ini kita akan jalankan grafik testnya. Collecting system info. Oke. Untuk standar minimal bisa menggunakan Premiere Pro. Saya sudah menggunakan grafik card ini. Ini merupakan standar minimal yang menurut saya untuk grafik card keluaran terbaru ya. Di sini sudah bisa merender dengan waktu yang cukup cepat, terutama untuk resolusi 1080. Kebetulan saya belum pernah merender ini menggunakan untuk resolusi 4K. Tapi kalau kita menggunakan seri di bawahnya 730 itu bisa, tapi cukup memakan durasi. Begitu pula dengan yang GT710. Tapi di di 1030 ini bisa mengimbangi GTX 750 Ti. Ya, tentunya renderingnya mantap ya. Oke, nice. Di sini teman-teman bisa lihat di layar untuk FPS-nya di 70-an, 74, suhu temperatur di 47 derajat dengan TDP di 30 watt, clocknya di 3 GHz. Mantap, grafik card ini memiliki clock di 3 GB, RPM-nya di 43% ya, maksimal full load di 1300 RPM. Kemudian average FPS posisi di 61 FPS dan di render texture mappingnya benar-benar mulus guys, bagus guys, mantap. Kalau kalian gunakan untuk .A, Valorant dan Apex Legends mungkin sangat-sangat playable ya, atau untuk emulator tentunya juga cukup playable. Karena di sini saya menggunakan pembanding, ada grafik card HD 7730 dari Radeon, itu juga mantap guys. Tentunya spesifikasinya jauh di atas ini. Ini lebih jauh di atas si versi HD itu sendiri. Dan clock speednya di 3 GB guys. Mantap. Oke, average di angka 64 fps untuk tes pertama di 59 derajat Celcius. Lanjut tes kedua, render tekstur mappingnya di tes pertama benar-benar mulus, sekas ya, tajam, kipas senyap, perputarannya mulus. Dan lanjut ke grafik tes 2 ini, gambarnya bisa dilihat guys, di sini benar-benar mulus ya. 57 derajat Celcius masuk ke 58 derajat Celcius, cakep. Di 80-an fps ya, average 92 fps. Mantap guys, jos, mantul jiwul. 60 derajat Celcius, mantap sih. Di 100 fps ya, tertinggi di 255 fps. Istimewir.
Mantul jebul. Untuk VGA low budget tentunya ini price to performance ya yang kalian dapat ya. Mantap, garansi panjang, super panjang, 2024 itu masih 2 tahun lebih ya. Ini masih tengah tahun kita di 2022. Just mantap. Suhu tertinggi di 64 derajat Celcius menandakan grafik card ini super adem. Lanjut adalah CPU test. Yang digunakan adalah prosesor. Jadi di sini render akan menggunakan prosesor, dan saya rasa night rate untuk CPU test ini cukup berat ini. Saya menggunakan Core i5 4690K, ini cukup sempoyongan menjalankan CPU test di night rate. Tapi saat menjalankan CPU test di TimeSpy, Firestrak yang notabene lebih berat ya untuk support directnya, tapi lebih mulus. Saya nggak tahu nih kenapa nih. Mantap lah. Karena lebih banyak motionnya ya. Kalau di sini kita lihat texture mapping. Iya, benar sih. Sip. VGA sudah turun di 49 derajat Celcius, idle di 11%. Prosesor di load di 55 derajat Celcius di 3,7 GHz, average di 19 fps untuk CPU test, dan overall berjalan dengan lancar. Di sini yang kita lihat ini adalah render menggunakan Core i5 ya prosesornya. VGA-nya udah idle tuh di 13%. Di 1 menit 15 detik baru kita akan bisa melihat skornya bagaimana performa si Gigabyte GT 1030 OC edition 2 GB GDDR5 guys, bukan DDR4 ya, GDDR5. Nice, sudah berakhir. Saya juga nggak tahu alasannya kenapa Nvidia ngeluarin GDDR4. Lanjut kita lihat hasilnya atau skornya guys untuk night rate benchmarknya. Loading result. Oke, grafik skornya di 16.000, GPU skornya di 5.200-an, kemudian night rate skornya di 12.269, average skornya di 12.300, tidak terpaut banyak, hanya kurang lebih 30-an poin ya. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk tes pertama itu full load di 59 derajat, tes kedua di 64 derajat sebagai suhu tertinggi ya overall ya, 64 derajat. Jadi grafik card ini super adem guys. Kalau kita lihat dari sensor status di aplikasi tambahannya GPU Z ataupun di HW monitor, untuk grafik card ini perputaran kipasnya mantap, di maksimal di 1800 rpm dan terendahnya di 1300 rpm, dan saat idle di 1400-an. Kemudian untuk GPU core voltage-nya mantap ya, current di 0,675, minimal 0,675 minimal, dan current itu sama, maksimalnya di 1 volt dan average di 0,8 volt. Kemudian untuk powernya, GPU real powernya di sini maksimal TDP full load itu di 29,938 sesuai dengan website ya, tertera di 30 derajat Celcius. Kemudian untuk GPU clocknya di 1700-an, tinggi guys, mantap. Memory clocknya di 1500-an, tentunya ini bisa mengalahkan speed clock yang generasi dari Nvidia ya, terutama mungkin RX 550 ataupun di bawahnya ada seri HD atau R7 dan lain sebagainya. Tapi performanya benar-benar bisa dibandingkan guys, seperti itu. Oke, overall untuk performa grafiknya kurang lebih seperti ini guys. Mantap jiwa. Kita akan lanjut tes grafik yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe ya guys, supaya makin semangat lagi untuk tes grafik yang seru-seru lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.